Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin, adik-adik, bapak, ibu, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terus setiap memulai kajian saling mengingatkan untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak bisa kita hitung sebenarnya. Maka sebanyak apapun syukur kita mungkin tidak bisa menyamakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan kenikmatan yang terbesar yang diberikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Ini merupakan kenikmatan yang tidak ada lagi kenikmatan yang lebih daripada keimanan dan keislaman. Kita tahu banyak yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Bahkan keluarga Nabi pun banyak yang kafir. Pamannya Abu Jahal, pamannya banyak yang kafir. Putra Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun ayahnya seorang nabi, tapi hidayah itu tidak memilih siapapun. Dan alhamdulillah kita dimasukkan oleh Allah dalam bagian orang-orang yang muslim, mukmin. Dan kenikmatan yang lain adalah kesempatan, Bapak Ibu sekalian, kesempatan untuk mendatangi tempat majelis ilmu, majelis di mana berkumpul orang-orang untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara keutamaan duduk di majelis ilmu, dosanya Allah ampuni. Bahkan dalam hadis itu, walaupun hanya datang tidak mendengarkan mungkin, itu mendapatkan bagian maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jika kita datang mendengarkan, memahami, datang saja duduk di majelis ilmu mendapatkan keutamaan yang sama. Duduk saja. Seandainya mungkin dia sibuk dengan hal yang lain, datang duduk saja, itu juga mendapatkan ampunan saking rahmahnya Allah, sayangnya Allah kepada orang-orang yang mau hadir datang ke majelis ilmu. Yang kedua, salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat nanti. Bapak Ibu, adik-adik semuanya rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana kita menggunakan lisan ini. Nabi kita sudah memberikan cara atau kaifiyah menggunakan lisan kita. Dua cara. Apa kemarin?
mengucapkan kata yang baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan yang baik atau diam. Tidak ada pilihan yang lain. Dua saja, diam atau berkata baik. Bahkan di dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda, man somata naja. Man somata naja. Siapa yang banyak diamnya, dia akan selamat. Siapa yang banyak diem, dia akan selamat. Subhanallah. Ya. Hanya dengan menjaga lisan kita, Nabi menjanjikan kepada kita keselamatan. Ya. Dan Masya Allah, adik-adik semuanya, di antara hikmah Allah menciptakan lisan kita ini satu dan telinga kita dua. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kita harusnya lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Hikmah Allah menciptakan lisan kita satu dan telinga kita dua, diantaranya adalah apa? Supaya kita lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Maka dari itu Nabi tadi mengatakan man somata naja. Siapa yang banyak diamnya, dia akan selamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika kita tidak bisa berbicara yang baik, ya, kalau berbicara yang baik sudah jelas. Kira-kira apa perkataan yang tidak baik? Ya, maka dari itu kajian kita pada malam hari ini adalah kesalahan-kesalahan lisan. Kesalahan-kesalahan lisan. Jadi kalau enggak baik berarti tidak, kalau baik kebalikannya tidak baik. Kalau kita bisa menahan diri untuk opsi tadi yang pertama kita harus berbicara yang baik, maka kita harus menghindari berbicara yang tidak baik. Insya Allah kita akan bahas tentang bicara yang tidak baik itu seperti apa, atau kesalahan-kesalahan lisan itu seperti apa. Ya, para ulama memberikan judul dengan afatul lisan, atau disebut dengan penyakitnya lisan. Afatul lisan. Cukup banyak afatul lisan. Jika tidak bisa kita selesaikan malam hari ini, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Yang pertama adalah al-kalamu fima la ya'ni. Al-kalamu fima la ya'nihi, yaitu mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Nah, ini yang perlu dihindari. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya dalam segala hal. Di antara baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan yang tidak ada manfaatnya dalam segala hal, terutama yang berkaitan dengan lisan kita. Berarti apa? Kita usahakan untuk mengucapkan hal-hal yang bermanfaat, atau kita berusaha untuk meninggalkan mengucapkan kata-kata yang tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Di antara yang tidak bermanfaat bagi lisan adalah apa? Banyak bicara, kasratul kalam. Maka ini dihindari. Ketika ingin berbicara,
perlu difikirkan terlebih dahulu ucapan yang akan dikeluarkan, apakah ini bermanfaat untuk disampaikan. Maka ini perlu untuk difikirkan terlebih dahulu sebelum berbicara. Kaum muslimin, ada seorang hamba yang saleh yang dikenal dan dijuluki dengan Al-Hakim. Kita tahu nama beliau itu ada di dalam Al-Quran, dijadikan sebagai surat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tahu nama suratnya? Luqman. Beliau adalah seorang hamba yang saleh yang namanya ada di dalam Al-Quran, bahkan menjadi nama surat di dalam Al-Quran. Luqman Al-Hakim. Al-Hakim artinya adalah orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana. Tidak semua orang bisa bijaksana. Sedikit sekali orang yang bijaksana. Beliau dijuluki dengan Al-Hakim, ya. Luqman Al-Hakim, seorang hamba yang saleh. Beliau berkata, as-samtu minal hikmah wa qalilun fa'iluhu. Diam itu merupakan tanda kebijaksanaan, akan tetapi sedikit sekali orang yang melakukannya. Kita lihat di sekitar kita sekarang, banyakkan yang mau ngomong atau banyakkan yang mau mendengar. Atau mungkin ketika kita kumpul dengan teman-teman kita, atau mungkin mengadakan kegiatan reuni dan lain sebagainya, banyakkan yang diem atau banyakkan yang ngomong? Banyakkan yang ngomong. Karena memang orang yang bijaksana itu sedikit. Dan orang yang diberikan kebijaksanaan oleh Allah, maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Maka dari itu Luqman Al-Hakim mengatakan, diam itu adalah sifat bijaksana, bagian dari kebijaksanaan, tapi sedikit yang melakukannya. Pernah juga beliau ditanya oleh seseorang, ma balagha min hikmatik. Wahai Luqman Al-Hakim, apa yang membuatmu bisa memiliki kebijaksanaan atau hikmah? Beliau ditanya oleh seseorang, apa yang membuatmu bisa memiliki hikmah atau kebijaksanaan? Luqman Al-Hakim mengatakan, la as'alu amma kafaituhu wa la atakallam bima la ya'nini. La as'al amma kafaituhu wa la atakallam bima la ya'nini. Artinya adalah apa? Saya bisa mendapatkan julukan Al-Hakim atau kebijaksanaan bisa saya dapatkan dengan dua cara. Aku tidak pernah bertanya, la as'alu amma kafaituhu, saya ketika bertanya sekedarnya saja. Kalau bertanya sekedarnya saja, secukupnya saja. Contoh, mungkin ada dari kalian, mungkin Ahnaf, bertanya kepada Adil, Adil, kamu beli sampo di mana? Di toko ini. Cukup. Tidak dilanjutkan dengan hal yang lain. Di toko yang mana? Alamatnya mana? Warna tokonya apa? Yang jaga siapa namanya? Tokonya menghadap ke arah mana? Jadi ketika bertanya secukupnya, sekedarnya. Apa yang dia butuhkan baru ditanyakan. Contoh yang tidak penting ditanyakan apa? Kenapa kok lampu itu ditaruh di atas? Kok enggak ditaruh di bawah? Kenapa kok roda itu bulat, kok enggak kotak? Itu pertanyaan-pertanyaan yang la faidata fiha, yang tidak ada manfaatnya. Maka dari itu Luqman Al-Hakim kalau nanya, dia nanya sesuatu yang secukupnya, yang seperlunya, enggak banyak tanya. Yang banyak tanya ini siapa? Apa? Bani Israel. Dalam surah Al-Baqarah sudah disampaikan ketika Allah perintahkan mereka menyembelih sapi,
Ya, sapinya yang seperti apa? Nanya lagi. Warnanya seperti apa? Nanya lagi. Sampai akhirnya Allah berikan ciri-ciri sapi yang paling susah dicari. Jadi banyak nanya, ini adalah cirinya Bani Israel. Maka jangan bertanya kecuali yang sekedarnya, secukupnya, sepentingnya. Lalu yang dilakukan Luqman Al-Hakim adalah la atakallam fima la ya'nini. Aku tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu aku katakan. Aku tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu aku katakan. Contoh, ingin membeli sesuatu ke toko gitu. Pernah ini cerita, kalau tidak salah beliau juga Luqman Al-Hakim ketika hendak membeli baju besi atau baju perang. Beliau mendatangi sebuah toko, pemilik tokonya itu menjelaskan dari awal sampai akhir, tapi beliau diam saja. Diam saja. Sehingga pada akhirnya beliau menemukan baju besi yang beliau paling cocok. Lalu beliau mengatakan, ini yang aku cari, sudah cukup. Tidak perlu menyampaikan spek yang panjang lebar yang tidak diperlukan. Ini adalah baju besi yang dipakai oleh Nabi Sulaiman. Ya, ini kalau dibom-bomnya yang kalah dan sebagainya, disampaikan macam-macam hingga agar apa? Agar orang itu bisa beli. Jadi Luqman Al-Hakim bisa mendapatkan kebijaksanaan dengan dua cara. Ketika bertanya yang sekedarnya. Ketika mengatakan, dia tidak mengatakan sesuatu kecuali memang diperlukan untuk diucapkan. Lihatlah kaum muslimin, orang yang bijaksana, dia tahu dan sangat tahu bahwasanya waktu yang diberikan Allah kepada dia di dunia itu sangat terbatas. Sehingga detik yang berlalu, waktu yang berlalu dipakai olehnya dalam hal-hal yang bermanfaat di jalan Allah. Baik itu ucapan, tindakan, perilaku, dan lain sebagainya. Difikirkan terlebih dahulu, baru dilakukan. Itu adalah bentuk kebijaksanaan. Tidak gampang berbicara, tidak gampang bertindak, selalu dipikirkan. Apakah ini bermanfaat untukku? Baru dilakukan. Itu diantara penyakit lisan, yaitu apa? Berbicara yang tidak penting. Maka hindari berbicara yang tidak penting. Yang kedua, al-la'nu. Al-la'nu artinya adalah laknat, melaknat, mengutuk. Kalau bahasa Indonesia, mengutuk. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia, semoga Allah melaknatmu, contohnya. Atau dalam bahasa Arab, la'natullah alaik, atau la'anakallah, dan seterusnya dan semisalnya. Ini tidak diperbolehkan. Melaknat, mengutuk. Apa melaknat itu apa? Mendoakan seseorang agar jauh dari rahmat Allah, itu melaknat namanya. Mendoakan seseorang agar jauh dari rahmat Allah, itu melaknat namanya. Semoga Allah melaknatmu, semoga Allah memurkaimu, dan lain sebagainya. Itu tidak diperbolehkan. Pertanyaannya, bolehkah kita melaknat orang kafir? Bolehkah kita melaknat orang kafir? Jawabannya adalah boleh jika dibutuhkan dan bukan dijadikan kebiasaan. Boleh jika dibutuhkan dan bukan dijadikan kebiasaan. Boleh, dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Lihat, Allah menggunakan kata lu'ina. Allah melaknat Bani Israel yang kafir. Ini bukti bahwasanya boleh melaknat ketika memang dibutuhkan. Alasannya apa? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu karena mereka melampaui batas. Jadi karena sesuatu, bukan kebiasaan. Jadi boleh melaknat orang kafir jika dibutuhkan.
Seperti sekarang yang terjadi di Palestina misal, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, maka kita boleh melaknat mereka. La'anahumullah. Kenapa? Karena mereka yang mengganggu memang. Boleh kita melaknat mereka, la'anahumullah wa ghadabahumullah dan seterusnya. Ini bentuk loyalitas kita, ukhuwah Islamiyah kita kepada saudara kita di Palestina. Maka boleh melaknat mereka karena alasan tadi, karena mengganggu kaum muslimin yang ada di Palestina. Maka boleh. Tapi kembali lagi, bukan dijadikan sebagai kebiasaan. Kenapa, Pak? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bi ta'an wala bil'an wala al-fahisha wala al-bari." Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin itu bukanlah orang yang suka menghina, ya, bukan orang yang suka menghina, bukan juga suka melaknat, dan juga bukan yang suka berbuat keji, dan juga bukan yang suka berkata kotor. Jadi bukan ciri sifatnya orang mukmin kalau suka melaknat. Dikit-dikit melaknat, dikit-dikit melaknat. Kebiasaan melaknat itu tidak diperbolehkan. Tapi dalam kondisi tertentu boleh. Ya. Kalau dijadikan kebiasaan tidak boleh. Ya. Dan bahkan pernah Ustadz sampaikan pada kajian sebelumnya, bagaimana kaum Yahudi pernah mendatangi rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang Yahudi itu mengatakan kepada Nabi, "Assalamu alaika." Nah, orang Yahudi mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Assalamu alaika." Semoga kematian menimpamu Muhammad. Semoga kecelakaan menimpamu Muhammad. Orang Yahudi yang bilang. Tapi Nabi tidak terus membalas dengan yang lebih parah, enggak. Nabi menjawab apa? Wa'alaikum. Udah, wa'alaikum. Bahkan ketika Aisyah yang mendengarkan doa buruk orang Yahudi kepada Nabi, Aisyah yang bilang, "Assalamu alaikum wal la'nah." Semoga engkau mati dan terlaknat, ditambahin terlaknat sama Aisyah. Apa respon Nabi ketika mendengarkan Aisyah menjawab seperti itu? Nabi menjawab, mengatakan, menasehati Aisyah, "Mahlan ya Aisyah." Udah Aisyah, cukup. Tenang Aisyah. Aisyah bilang, "Ala tasma' ma qal?" Engkau gak dengar apa yang diucapkan mereka, wahai Nabi? Nabi menjawab, "Sami itu. Aku sudah dengar Aisyah. Walakin qad qultu alaikum." Aku sudah mengatakan kepada mereka, alaikum, cukup. Gak usah ditambah wal la'nah wal ghadab wa ghairu dzalik. Gak perlu. Karena ciri umat Islam, ciri kaum muslimin, mukminin itu sopan, santun, akhlak, rahmatan lil alamin, berkasih sayang. Ya. Jadi melaknat orang kafir itu boleh jika dibutuhkan. Ya, jika dibutuhkan. Ya, jangan sampai kita karena dibolehkan tiba-tiba nanti datang ke tempat ibadahnya orang kafir. Datang ke tempat ibadahnya orang kafir, "Woi fir, la'anakumullah, wadhakumullah gitu. Melaknat mereka di depan tempat peribadahan mereka. Atau ketika ketemu orang non muslim di jalan, "Woi, laknatullah alaik." Enggak gitu. Karena orang muslim dan orang mukmin bukan la'an, bukan yang suka melaknat. Orang muslim dan mukmin itu sopan, santun, berakhlak mulia. Ya. Jadi yang kedua di antara afatul lisan, kesalahan-kesalahan lisan adalah laknat. Jangan suka melaknat, jangan suka mengutuk. Ya. Yang ketiga di antara afatul lisan, di antara penyakit-penyakit lisan adalah fudulul kalam. Fudulul kalam. Apa fudulul kalam? Berlebihan dalam berkata. Berlebihan dalam berkata, atau bahasa kita apa?
tidak to the point, dilebih-lebihkan, dibuat-buat, ditambah-tambah. Itu fudulul kalam. Jadi ini harus dihindari oleh kita. Contohnya apa? Melebih-lebihkan ketika menceritakan tentang orang lain. Ya, baik itu dalam keadaan baik atau keburukan orang lain. Contoh, karena saking bencinya sama seseorang, akhirnya menceritakan kepada orang lain, itu si Anu, orangnya itu suka mabok-mabokan, suka nyuri, bahkan Anu dan ini ditambah-tambah. Ini fudul namanya Pak, ditambah-tambah, nggak boleh. Atau mengulang-ulang perkataan, diulang-ulang. Udah disampaikan, udah diucapkan, tapi diulang-ulang. Ya, ini juga termasuk fudulul kalam. Maka tidak diperbolehkan. Kenapa? Itu adalah bentuk kesia-siaan. Kembali ke hadis tadi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Baru nanya, kuncinya rusak misalnya. Oh ya, nanti diperbaiki. Nanti nanya lagi, pintunya rusak. Ya, nanti nanya lagi, pintunya rusak. Nah, ini fudulul kalam, kesia-siaan. Ya, yang jawab pun juga malas jadinya gitu. Ya, jadi jangan sampai fudulul kalam. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, tuba liman amsakal fudulul lisan, tuba liman amsakal fadla min lisanihi wa anfaqal fadla min malihi. Beruntunglah orang yang tidak berlebihan ketika berbicara dan suka menginfakkan kelebihan dari hartanya di jalan Allah. Jadi keberuntungan bagi orang-orang yang meninggalkan fudul, berlebih-lebihan. Kalau berkata tidak boleh berlebih-lebihan, tapi kalau berinfak boleh dilebih-lebihkan. Maka kalau ingin menjadi orang yang beruntung, tinggalkan kelebihan ngomong, tambahkan kelebihan infak. Jangan dibalik, bicaranya banyak, infaknya sedikit. Ini bahaya. Jadi di antara keberuntungan itu apa? Bicaranya sedikit, tidak berlebih-lebihan, infaknya banyak, sedekahnya banyak. Itu di antara afatul lisan yang ketiga, yaitu apa? Fudulul kalam. Yang keempat, di antara afatul lisan, kesalahan-kesalahan lisan adalah al-khawdu fil batil. Apa artinya? Tenggelam dalam membicarakan hal-hal yang buruk. Membicarakan hal-hal yang buruk walaupun dia tidak melakukan hal yang buruk itu. Contohnya apa? Ketika kumpul bareng teman, misal nongkrong, yang dibahas tentang cewek, yang dibahas tentang perempuan, wanita. Bro, itu cantik. Ya, macam-macam diceritakan hal-hal yang buruk. Atau menceritakan tentang apa? Homer misalnya. Oh, kalau yang itu merek itu enak, yang merek ini enak. Aku pernah nyoba yang ini dan itu, padahal nggak pernah nyoba, dan seterusnya. Itu termasuk khawdu fil batil. Tenggelam dalam membicarakan hal-hal yang buruk. Ini tidak diperbolehkan. Ya, berbicara tentang seperti itu. Atau yang sekarang mungkin yang lagi tren, sering didengar apa? Membicarakan keburukan-keburukan pemerintahnya sendiri. Ini tidak diperbolehkan. Seburuk-buruk pemerintah tidak boleh kita membicarakannya. Ya. Membicarakan sesama muslim saja tidak boleh, apalagi pemimpin kita sendiri dibicarakan keburukan-keburukannya. Ini termasuk al-khawdu fil batil. Ini tidak boleh. Coba kita lihat di sekitar kita, Bapak Ibu sekalian, tongkrongan-tongkrongan di pinggir jalan, tongkrongan-tongkrongan di luar sana. Kira-kira mereka membahas Al-Quran enggak? Pernah enggak dari kita melihat tongkrongan itu nanti salah satu dari mereka, bro, ayo ana mau murojaah Al-Baqarah.
Dengerin ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengerin temannya. Gaul tapi bermanfaat gitu. Pernah nggak kita melihat tongkrongan semacam itu? Atau mungkin tongkrongan di pinggir jalan ngafalin hadis oleh Rasulullah SAW. Ingat, Nabi pernah bersabda, bro. Ini. Pernah nggak? Hampir tidak ada. Yang ada ketika nongkrong, ghibah dan lain sebagainya, membicarakan hal-hal yang buruk dan semisalnya. Maka ini perlu diubah dari diri kita. Ketika kumpul dengan teman-teman, maka usahakan perkumpulan itu menjadi perkumpulan yang baik. Disampaikan hadis Nabi, nasihat dan seterusnya. Ya. Jadi al-khawdu fil batil itu tidak diperbolehkan. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Inna a'dhaman nasi khataya yaumal qiyamah aktsaruhum khawdan fil batil." Manusia yang paling banyak dosanya di hari kiamat adalah manusia yang paling banyak berbicara dalam hal yang batil, yang paling banyak dosanya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dalam surat Al-Muddathir, ya, Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Pertama, kami tidak salat. Tidak salat bareng orang-orang yang salat. Walam nakun nut'imul miskin, dan kita tidak memberi makan orang-orang miskin. Lalu yang selanjutnya apa? Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kita ikut tenggelam membicarakan hal-hal yang buruk. Maka di antara penyebab seseorang masuk ke dalam neraka saqar adalah membicarakan keburukan, ngobrolin keburukan. Naudzubillah min dzalik. Maka hindari itu semuanya. Menghindari itu semuanya. Yaitu apa? Afat yang keempat adalah apa? Al-khawdu fil batil. Tenggelam dalam pembicaraan hal-hal yang batil. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, di antara afatul lisan, kesalahan-kesalahan lisan, yaitu adalah ghibah. Al-ghibah. Apa makna ghibah? Nabi kita Muhammad SAW bersabda menjelaskan tentang ghibah ini, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul SAW bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Nabi nanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, tahukah kalian ghibah itu apa?" Tentu sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Nabi Muhammad melanjutkan, "Dzikruka akhaka fima yakrah." Ghibah itu adalah engkau menyebutkan sesuatu yang orang lain tidak ingin sesuatu itu disebutkan. Itu ghibah namanya. Apapun itu, baik dari kemaksiatan mungkin yang pernah dia lakukan, dia mungkin pernah mencuri, terus tiba-tiba dibicarakan, "Oh, itu mantan copet itu mantan ini dibicarakan." Enggak boleh. Atau dari tubuhnya yang memiliki kekurangan mungkin, ya, dibilang hitam, pendek lah apa, itu enggak boleh. Atau kebiasaannya, dia punya kebiasaan ngupil contohnya, diceritakan, enggak boleh. Itu termasuk ghibah. Lalu dilanjutkan oleh sahabat, "Qila ara'aita in kana fihi ma aqul?" Wahai Rasul, kalau yang aku ceritakan tadi itu benar adanya pada dia, itu tadi yang ngupil itu benar, yang suka nyuri itu benar, maka kata Rasulullah SAW apa? "In kana fihi ma taqul faqad iktabtah." Kalau yang engkau ucapkan tadi, yang engkau sebutkan tadi tentang kekurangan saudaramu, itu benar adanya, maka itulah ghibah. Wa illam yakun fihi ma taqul, kalau yang kau bicarakan tadi tidak ada pada saudaramu, faqad bahattah, maka engkau telah menfitnah dia, mengatakan dusta tentang dia. Maka dari hadis ini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama, membicarakan keburukan orang lain dalam Islam itu tidak pernah dibenarkan.
Membicarakan keburukan orang lain dalam Islam tidak pernah dibenarkan. Baik itu kekurangan fisiknya, baik itu kebiasaan buruknya, baik itu kemaksiatan yang pernah dia lakukan, tidak boleh disebutkan dan diceritakan kepada orang lain. Kita tidak tahu apakah dia sudah bertaubat dari itu semuanya. Bisa jadi mungkin kita yang membicarakan malah mengikuti apa yang pernah dia lakukan. Kita tidak tahu. Maka hindari membicarakan keburukan orang lain. Ya. Kenapa? Jika itu benar, maka itu ghibah. Benar dia pernah nyopet, dia pernah jadi pencuri, dia memang fisiknya kurang dan lain sebagainya. Itu benar adanya, itulah ghibah. Tapi kalau enggak benar dari dia, tetap salah. Salahnya apa? Berarti kita berkata dusta tentang orang lain. Kita memfitnah dia. Dua-duanya sama-sama salah. Dan para ulama mengatakan ghibah itu termasuk kabair, termasuk dosa besar. Ghibah itu termasuk kabair, dosa besar. Kita lihat bagaimana Allah memberi umpama, memberi gambaran buruknya orang yang menggibahi orang lain. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha." Allah menyebutkan wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan menggibah. Jangan menggibah, ya. Jangan menggunjing saudara kamu. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita. Apakah engkau suka makan daging saudaramu yang telah mati? Apakah engkau suka memakan daging bangkai saudaramu? Fakarihtumu. Tentu kamu akan merasakan jijik. Ya. Allah ibaratkan orang yang menggunjing orang lain, membicarakan keburukan orang lain, menggibah orang lain seperti orang yang makan bangkai atau daging saudaranya yang sudah mati. Ya. Ya. Jadi perumpamaan yang sangat buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kita makan daging bangkai? Ya. Gak akan mau. Kita pasti merasakan jijik. Bahkan pernah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan Rasul dari Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa menuju langit yang tujuh, menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sekelompok orang yang kukunya itu terbuat dari nuhas, dari tembaga. Kukunya dari tembaga. Apa yang dilakukan mereka? Mereka mencakar-cakar wajah mereka sendiri. Dicakar sendiri. Wajahnya dicakar sendiri. Kukunya dari tembaga dicakar sendiri. Ketika peristiwa apa? Mi'raj. Lalu Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka wahai Jibril? Kok aneh gitu, ada orang yang mau nyakar wajahnya sendiri, kukunya terbuat dari nuhas. Lalu malaikat Jibril mengatakan, "Haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim." Rasulullah, mereka itu dulu ketika di dunia suka makan daging saudaranya sendiri, suka makan daging manusia. Maksudnya apa? Suka gibah, suka jelekin orang lain di luar. Ya, ketika nongkrong, semua orang yang tidak disukai dia dibahas. Si fulan itu anu dan ini, si fulan ini dan itu. Disebutkan semua kekurangannya di majelis itu. Maka itulah hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara kebiasaan orang-orang yang mencakar tadi adalah apa? Merusak kehormatan mereka. Dengan cara apa? Menjelek-jelekan mereka. Itulah pemandangan yang luar biasa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka
bagi kita yang mungkin pasti di antara kita pernah secara tidak sengaja mungkin menggibahi saudara kita. Maka bagi kita yang pernah menggibahi orang lain, baik itu tetangga kita, saudara kita, atau siapapun, maka ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk tidak melakukan hal itu lagi. Bertaubat dengan taubatan nasuha. Yang kedua, kita datangi orang yang pernah kita gibahi tadi. Kita datang kepada dia dan minta kehalalan dari dia. Minta maaf dari dia. Datang ke rumahnya, wahai saudaraku, aku pernah menggibahimu begini dan begini, maka maafkanlah aku. Minta maaf kepada dia. Karena ini kaitannya dengan hak manusia. Mungkin kita sudah bisa bertobat, tapi jika dia belum memaafkan kita, maka itu belum selesai. Maka harus diselesaikan dulu antar manusia. Minta maaf. Tapi jika seandainya dengan meminta maaf malah merusak hubungan kita dengan dia, maka jangan lakukan. Mungkin ketika kita datang ke rumahnya, kita sampaikan kalau kita pernah menggibahi dia begini dan begitu, membuat dia benci kepada kita, maka jangan. Caranya apa? Yang terakhir caranya adalah kita berbuat baik kepada dia di belakang dia. Dengan cara apa? Mendoakan dia dengan doa yang baik, dan kita sebutkan kebaikan-kebaikan dia di majelis yang dulu kita pernah menggibahi dia. Kita mungkin lagi kumpul dulu di gazebo ini, lagi ngomongin dia dengan orang-orang ini. Ya sudah, kalau bisa kita panggil orang-orang itu, datangkan, kumpul di situ, ya, sambil ngobrol, sesekali kita sampaikan kebaikan-kebaikan orang yang pernah kita gibahi itu. Sebagai ganti dulu kita pernah menjelekkan dia. Mungkin dengan cara itu Allah akan mengampuni dosa kita. Lalu yang terakhir, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjauhi kemungkaran itu butuh perjuangan. Menjauhi kemungkaran itu butuh perjuangan. Huffatil jannatu bil makarih. Untuk dapat surga itu banyak sesuatu yang gak enak yang harus kita lalui. Maka butuh perjuangan. Maka dari sekarang ya, kita berusaha untuk menghindari kemungkaran-kemungkaran itu. Terutama dalam hal-hal ghibah tadi. Kita berusaha untuk meninggalkan ghibah. Tatkala kita kumpul dengan teman-teman kita di majelis, mungkin terkadang kita tidak ingin membicarakan orang lain, tapi ada dari teman kita yang tiba-tiba membicarakan keburukan orang lain. Maka tugas kita sebagai teman dan saudara sesama Islam, kita nasihati dia. Wahai temanku, cukup, tidak perlu membicarakan keburukan orang lain. Kita bicarakan yang lain saja. Karena dosanya besar. Aku tidak ingin engkau masuk neraka gara-gara ini. Nasihati. Tapi setelah dinasihati mungkin dia tidak bisa berubah, maka kita tinggalkan. Kita tidak butuh teman yang semacam itu. Teman yang menjerumuskan kita ke neraka. Tinggalkan. Jika engkau tidak bisa meninggalkan ghibah, maka mohon maaf, saya akan tinggal dari sini, tidak akan mau berteman dengan kamu. Tidak ingin majelis di sini, tinggalkan majelis itu. Karena majelis yang seperti itu tidak ada manfaatnya. Yang ada, kita juga dapat imbas dosanya. Ya. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya dihindarkan dari kemungkaran-kemungkaran dan kita dihindarkan terutama dari ghibah ini. Mungkin itu diantara afatul lisan yang mungkin bisa kita bahas pada malam hari ini.
apapun yang kesalahan yang mungkin disampaikan tadi semuanya murni dari diri saya pribadi, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini menjadi bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kaum muslimin semuanya. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.